Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ya fattah ya alim ya fattah ya alim, iftah lana wa dhurriyyatana ma'rifatal ilmi fa innaka anta 'allamul ghuyub. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para jemaah Masjid Al-Mu'minun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat iman dan Islam, yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat wal afiyah dan keberkahan umur, yang telah memudahkan langkah kaki kita menuju masjid ini untuk melanjutkan taklim kita, kitab Kifayatul Asqiya wa Minhajul Asfiya. Salawat dan salam kita sampaikan dan kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau Rasulullah telah membawa kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang yang disinari oleh iman wal Islam. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan masih pada pembahasan kita sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku adalah orang yang paling kaya dari segala orang yang kaya. Aku adalah zat yang maha kaya dari segala orang yang kaya dari sekutu. Maka barang siapa yang beramal untukku di dalam suatu amal yang disekutukan padanya selainku, maka aku berlepas daripadanya, dan bagianku itu untuk sekutuku." Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, terkadang kita melakukan di dalam suatu amal untuk mencari atau menjadikan tujuan kita itu adalah makhluk. Pada saat kita menjadikan amal kita dengan tujuan kepada makhluk, maka kata Allah, saya berlepas daripadanya. Bayangkan kalau Allah itu sudah lepas daripada kita, mau apa kita? Ya, cuma kita menjadikan condong hati kita dari Allah. Ya, condongnya hati kita kepada makhluk. Maka amal yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, mau itu amalan salat, mau puasa, mau zakat, dan seluruh rangkaian-rangkaian ibadah yang lainnya, Allah tidak peduli dengan apa yang kita lakukan. Kenapa? Karena kita melakukan dalam suatu amal bukan untuk Allah, tapi untuk makhluk. Ya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, siapa yang puasanya ternyata dalam keadaan riya, itu secara bahasa halusnya dia udah syirik. Gitu. Bahasa halusnya dia syirik. Lagi mana? Dia beribadah, ibadahnya puasa, puasanya pun menjadi suatu perbuatan syirik. Kenapa? Bukan menjadikan puasa itu tujuan kepada Allah, tapi menjadikan puasa itu tujuan kepada
makhluk. Di situ letak syiriknya. Seorang yang melakukan di dalam suatu amalan kebaikan, ya, yang dia ternyata mengambil makhluk bagian daripada kebaikan, bukan Allah. Ya, di situ solatnya dalam keadaan riya, ya, sama, maka dia telah berbuat syirik. Ya, perbuatan syirik itu, oh, siapa yang menyembah kepada selain Allah maka dia syirik. Itu kan secara umumnya kita maknakan berarti dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Padahal dengan tanpa kita sadari, ya, kita melaksanakan puasa karena tujuan riya. Bukankah tujuan puasa kita itu adalah makhluk? Pada saat itu masuk bagian syirik apa tidak? Masuk. Dia solatnya karena ingin dilihat oleh makhluk. Bagian syirik tidak masuk. Ya, karena seharusnya setiap ibadah kita dengan tujuan karena Allah. Dia bersedekah, sedekahnya itu dalam keadaan riya, masuk bagian syirik tidak? Masuk. Ya. Lah kenapa rangkaian-rangkaian kebaikan yang dilakukannya pribadi lalu masuk di dalam perkaranya syirik, tujuan daripada ibadah yang dia lakukan kepada selain Allah, di situ letak syiriknya. Ya. Jadi saya menyebutkan ayat Al-Quran atau menyebutkan ayat hadis atau saya sebutkan hadis yang panjang dengan riwayatnya. Ya. Tapi niat dalam hati saya supaya jamaah itu tahu betapa kuat dan banyaknya hafalan saya, maka itu masuk bagian daripada syirik. Karena tujuan saya membaca ayat Allah, tujuan saya membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan menjadikan tujuan karena Allah, tapi tujuan karena makhluk. Suatu amalan ibadah, suatu kebaikan yang ditujukan kepada selain Allah, fahuwa syirkun, maka dia syirik. Ya. Jadi ini seakan tipis gitu, tapi bahaya. Ya. Terkadang suatu perkara yang kita seorang tuh tidak sadar gitu. Ya. Tidak sadar. Tapi ternyata menjerumuskan. Ya. Maka Nabi Muhammad juga mengajarkan kepada kita. Kita ini kan dalam kehidupan tidak terlepas dengan dunia dan akhirat, pasti udah. Ya. Dunia tetap, akhirat tetap. Kedua-duanya tidak mungkin kita tinggalkan. Kita tetap mencari dunia dan kita pun ingin meraih kebahagiaan akhirat. Tapi jangan sampai mencari dunia dengan amal akhirat. Cari dunia dengan amal akhirat, maka Allah akan membutakan matanya. Ya. Allah butakan matanya. Allah akan menghapus sebutan namanya. Ya. Allah akan tetapkan bahkan namanya di dalam api nerakanya Allah, naudzubillah. Gimana contohnya mencari dunia dengan amal akhirat? Ya. Saya masuk di dalamnya. Kalau saya ngajar dengan tujuan daripada mengharapkan, ya, dari sesuatu yang diberi, maka saya mencari dunia dengan amal akhirat, hancur saya. Hancur. Maka caranya bagaimana? Ya caranya adalah terima dari apa rezeki yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Jangan bila-bile.
Ya. Oh, saya mau berhentikan dulu ngajar masjid ini karena ada masjid yang lebih besar. Itu tercatat dalam neraka tuh. Ya. Jadi mencari dunia dengan amalan akhirat. Apapun, ya. Antum kalau jalan itu di sekitar Masjidil Haram atau sekitar Masjid Nabawi, itu banyak itu orang yang beramal akhirat mencari dunianya. Banyak itu. Siapa? Tukang sapu itu. Ya kan? Kalau udah kita habis sholat itu pura-pura disapunya sampah tuh. Biar kita kasih mereka tuh duit semua. Padahal sampah tuh tak ada. Betul tak? Waktu antum ke sana. Saya termenung, Masya Allah. Ya. Kalau niatnya adalah dengan tujuan dunia, ini kan amalan akhirat yang mereka lakukan. Jadi beda ketika dia melakukan amalan akhirat, lalu rezeki datang kepadanya. Itu beda. Saya melihat ada tukang tak sapu di masjid, Masya Allah. Ya, dia bersih-bersih masjid. Hati saya pun rasanya iba. Saya pun pengen untuk membagikan rezeki saya kepada sang tukang sapu masjid itu. Ya boleh, terima, ambil. Ya, berarti memang amalan akhirat mendatangkan dunia, bukan mencari dunia dengan amalan akhirat. Itulah yang dikatakan para ulama, man amila li akhiratihi kafahullahu amra dunia. Siapa yang beramal untuk akhiratnya, maka Allah akan cukupkan dunianya. Di situ, ya, dunia itu akan datang. Tapi kalau sebaliknya, kalau antum mencari dunia dengan amalan akhirat, antum cuma dapat sebatas daripada, ya, kecukupan saat itu saja. Tapi mungkin nikmat-nikmat yang lain yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tertutup. Apalagi namanya pun dicatat oleh Allah sebagai penghuni ahlun nar, penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau yang memperbagus solatnya, ya, yang memperbagus solat di tempat yang dilihat oleh orang-orang, ya, dan tidak memperbagus solatnya kalau dia sendiri. Jadi kalau apabila orang lain melihat dia di dalam keadaan solat, Masya Allah, betul-betul dia baguskan solatnya, tapi giliran dia dalam keadaan sendiri, tidak dilihat oleh orang lain, ibadahnya rusak. Ini juga masuk bagiannya, ya, bagian beramal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya para jamaah salah satu penghinaan yang telah kita lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kan sama dengan kita ngina Allah nih. Ketika ramai orang kita baguskan Allahu Akbar, ya. Ketika sendiri lalu solatnya rusak, ini kan ngina Allah, ya. Nah, kenapa? Di mana letak penghinaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita berpura-pura untuk melakukan kebagusan di dalam ibadah solat kita karena ramai orang-orang yang menyaksikan, orang-orang yang melihat kita, sementara di dalam keadaan sendiri kita, ibadah kita menjadi rusak. Ya, apalagi naudzubillah kalau sendiri dengan tanpa memperhatikan dari rukun-rukunnya, tanpa memperhatikan mana yang membatalkan di dalam ibadatus shalah, ya. Jadi bersihkan hati kita dari pandangan manusia, ya. Kalau memang pandangan manusia itu adalah pandangan yang bukan suatu kemuliaan diberikan kepada kita, padahal kita adalah orang yang mulia,
pada saat itu antum bersyukur. Karena kenapa? Pandangan kehinaan itu akan membuat antum mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak apa-apa. Manusia mandang kita hina, ya udah tidak apa-apa. Ya. Tidak apa-apa. Jangan kita takut dalam pandangan manusia hina, tidak masalah. Ya. Sampai manalah pandangan manusia itu. Ya. Tapi kalau sudah pandangan Allah pada kehinaan, baru antum khawatir. Antum khawatir. Ya. Maka kalau kita dipuji oleh orang lain, kita cukup mengucapkan, saya lebih tahu diri saya daripada pujian Anda gitu. Saya lebih tahu. Di mana letak keburukan saya lebih tahu. Di mana letak pada kesalahan saya lebih tahu. Di mana letak pada ketaatan saya lebih tahu. Di mana kekurangan saya dalam ibadah kepada Allah, saya lebih tahu. Karena saya yang menjalani diri saya bersama Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kita terkadang kalau dipandang dengan kehinaan, kita marah. Kita tidak terima. Ya. Padahal kita ini kan orang yang mulia. Dimuliakan orang lain. Ya. Justru ketika Allah memperlihatkan antum pada kehinaan dalam pandangan hamba, disitulah Allah ingin menguji antum untuk menuju kepada kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah. Ya. Nah, maka ada hadis-hadis yang warid, ya, tentang celaan riya itu sangat banyak, bahkan tidak ada terhingga. Maka wajib atas seorang mukmin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal, ya, mereka itu harus bersungguh untuk menolak daripada riya dari dirinya, ya. Bahwasanya tidaklah diberikan dia itu niat dan suatu tujuan dalam semua ketaatan dan ibadahnya, melainkan untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum salatul maghrib niatkan, ya Allah, tujuan hamba untuk takarrub, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Antum zikir niat dengan takarrub. Antum majlis ta'lim duduk niatkan takarrub. Antum hadir di majlis-majlis salawat kepada Nabi Muhammad, niatkan takarrub untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau sudah kita dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka ganjaran akhirat akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Seorang itu kan paling senang untuk mencari perhatian kepada orang yang dekat. Kan gitu? Ya. Seorang itu kan suka cari perhatian dengan orang yang dekat. Sedekat dengan si fulan. Saya berusaha untuk mencari perhatian darinya, ya. Padahal perhatian yang kita cari daripada makhluk suatu saat akan menjadi suatu kehinaan bagi diri kita sendiri. Ya. Karena orang yang dekat itu lebih tahu dalam keadaan kita dibandingkan orang yang jauh. Kan gitu. Maka ketika kita melakukan dalam segala rangkaian kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita niatkan dengan takarrub, maka ganjaran akhirat akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dalam hal itu dia pun mendapatkan, ya, suatu jalan bebas daripada riya. Dia pun selamat dari keburukan riya, insyaallah. Ya. Maka kita selalu mohon kepada Allah agar menyelamatkan kita dari segala sifat yang tercela. Di antaranya yang kita bahas adalah perkara riya. Ya. Nah, kemudian la tudhiranna fadilatan kai tu'taqad la tubrizanna liyungkiruka radzaila. Artinya la tudhiranna fadilatan kai tu'taqad,
Janganlah engkau itu menampakkan keutamaanmu agar diyakini sebagai orang yang utama. La tubrizanna liyungkiruka radzaila. Dan jangan engkau tampakkan perbuatan-perbuatan tercela supaya mereka mengingkari atau mungkin menjadikan itu aib bagi engkau. Ya. Artinya apa para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah? Jangan nampakkan kepada manusia ketaatan supaya mereka itu yakin bahwa kita tuh adalah orang yang memiliki kedudukan yang tinggi. Jangan. Ya. Ditampakkannya setiap ketaatan kepada Allah, ditampakkannya manusia biar orang tahu dia orang yang tinggi. Ya. Dia zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Zikir ketika orang-orang melihatnya supaya orang tahu bahwa dia adalah seseorang yang memiliki suatu keutamaan dan dia adalah orang yang utama. Sementara di dalam keadaan sendirinya dia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka itu adalah bagian kepentingan nafsu. Itu kepentingan nafsu. Ya. Sementara kan yang kita cari ini kan adalah mengisi qalbu, kan gitu. Mengisi hati kita. Tapi ternyata tujuan yang dicari itu adalah kepentingan nafsu. Ya. Antum menampakkan ketaatan supaya orang lain itu memandang antum manusia yang utama, atau supaya orang lain mandang antum tuh wali lah gitu, Pak. Ya. Supaya orang lain memandang antum wali. Ya. Lalu pada saat itu antum merasa bahwasanya ketaatan ini adalah suatu kemuliaan yang Allah berikan sehingga derajat saya diangkat oleh Allah. Bukan, ini kepentingan nafsu ayuhal jamaah. Kepentingan nafsu. Ya. Jadi seakan antum itu, Allah itu kalau mau ngangkat seorang wali, tidak ada waktu siang. Wali itu tidak ada diangkat waktu siang. Waktu terang itu tidak ada. Ya. Kalau diangkat waktu siang itu wali kota. Nah, itu siang-siang. Ya, wali kelas. Kalau wali Allah itu tidak ada diangkat di siang hari. Pak Allah mengangkat para wali Allah itu di malam hari. Di malam hari. Maka para wali itu terkadang mereka begitu menjaga antara diri mereka dengan Allah di waktu malam. Dijaga mereka. Karena kenapa? Di waktu itulah tertutupnya pandangan manusia, terbukanya pandangan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Ya. Kan saya sudah cerita. Syekh Abdul Qadir Jilani, Sultanul Aulia. Ya. Waliun abdal meninggal dunia. Wali abdal itu kan harus cari penggantinya. Laporlah. Kebetulan di malam hari itu rumahnya Syekh Abdul Qadir Jilani masuk pencuri. Masuk pencuri. Lihat. Allah kalau mau ngangkat wali, walaupun itu dari penjahat sekalipun, langsung dirubah oleh Allah jadi wali bisa. Tidak ada sulit bagi Allah. Karena mungkin dibalik daripada kejahatannya ada sesuatu kelebihan dia. Ada kelebihan dia di dalam menuju kepada jalan takarrub. Saya ada baca ketika membahas tentang hadis as-saumu junnatun. Puasa itu adalah perisai. Ini saya baca dalam kitab Majalisus Saniyah. Ya. Ada seorang kepala perampok. Kepala perampok, penyamun. Ini dia tidak pernah meninggalkan ibadah puasa. Itu kelebihan itu. Dia tidak pernah meninggalkan ibadah puasa. Setiap dia mau merampok, puasa. Dia puasa.
Anak buahnya ini sampai heran, ya, ketua, ya, saya saksikan ketua ini puasa tidak pula berhenti, tapi yang dilakukan ini adalah suatu hal dosa, suatu hal yang haram. Apa kata ketuanya? Saat ini hati saya terkalahkan dengan nafsu saya, tapi suatu saat dengan puasa ini nafsu saya akan terkalahkan dengan hati saya. Suatu saat akan terjadi. Subhanallah, istiqamah dia dengan puasa itu, kejahatan tetap. Lihat, ketika Allah Subhanahu wa taala melihat suatu kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba istiqamah, maka para jamaah jangan pilih banyaknya amal tapi tidak istiqamah. Sedikitnya amal istiqamah lebih baik daripada banyaknya amal tetapi tidak istiqamah. Dan inilah yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla, kata Nabi Muhammad. Amalan yang paling dicintai oleh Allah itu istiqomah terus menerus walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Ini orang tadi Masya Allah, yang dilakukannya adalah merampok. Istiqomah kebaikannya adalah puasa. Puasa. Dia bilang saat ini, ya, nafsu saya lebih menang daripada hati saya. Tapi suatu saat dengan puasa terus menerus ini, hati saya akan menang melawan daripada nafsu saya. Ya. Maka di situ, Masya Allah, terus dia puasa sampai kemudian Allah membuka hatinya. Membuka hatinya. Dia pun berkeinginan untuk pergi ke tanah suci Mekah. Pada saat itu ada seorang wanita yang kaya, suaminya kaya, meninggal. Barang suaminya ini begitu banyak, pakaiannya, ya, yang biasa dipakai suaminya, ya. Ya, orang-orang kaya kan pakaiannya Masya Allah, ya. Dia pakai baju kudanya bukan kuda kecil, kuda besar tuh, kuda besar. Saya pernah dibelikan orang itu di Jakarta 1.499.000. Wah, ada kuda besar sini. Sikit ya hati saya itu masuknya, ada sombong sikit. Asli dikoyakkan sama Allah, kena paku. Bisa keluar rumah tu tersangkut paku tu habis. Ya Allah. Ya. Ada hati situ ada sombong sikit pakai barang mahal situ tu. Ada. Dah ya, jangan ceritakan orang lagi ya. Sikit dia tu bah. Sikit hati kita tu kena, langsung kena paku, koyak baju tu. Udah. Ya. Saya kasih orang, nanti beras lah dah. Lepas. Ya. Ada baju buaya 800 lebih, dibelikan orang juga. Masya Allah, begitu pakai. Rasanya gagah. Masuk lagi dalam hati sombong, kasih lagi orang. Udah. Jadi bang cari baju tu yang diskon 70% bang. Aman hati tu. Ya. Maka Masya Allah. Ini orang kaya ini kan barangnya mahal. Tapi sang istri ini solehah. Dia tidak pernah berani untuk memberikan barang suaminya kecuali mendapatkan petunjuk kepada siapa yang akan diberinya. Maka subhanallah, sang wanita ini pun tidur di malam hari bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mimpinya mengatakan, berikan barang peninggalan suami engkau, ya, sehari-hari yang dia pakai, berikan kepada si fulan. Orangnya seperti ini. Wanita ini mencari. Sampailah wanita itu ditemukan. Siapa? Perampok itu. Perampok itu. Wanita bilang, saya mau nyerahkan pakai barang suami saya semuanya.
Perampok itu bukan, mohon maaf Bu, Anda salah orang. Masa saya? Ternyata kenapa? Allah ingin membuka hatinya dengan ibadah puasa yang dia lakukan. Ternyata menjadi suatu jalan untuk dia dicintai oleh Allah dan dicintai Nabi Muhammad SAW. Ya, seperti Nuaiman kan? Nuaiman kan udah populer itu. Loh, siapa yang tidak kenal dengan Nuaiman? Nuaiman itu dia punya amalan ibadahnya cuma cinta Rasulullah, itu ya. Nuaiman ini kan sahabat pemabuk. Bayangkan, ya. Sayyiduna Utsman saja, ya. Sayyiduna Utsman bin Affan saja dikerjakan ya. Bayangkan orang buta pada saat itu mencari WC. Dibawanya, dimasukkan di Masjid Nabawi itu. Itu WC, mancar. Orang terkejut, ya Allah, siapa yang butaan dia? Nuaiman rupanya. Sampai kemudian, saya dikata orang buta tidak akan salah orang lagi mulai sekarang. Kata dia, mau tahu enggak siapa orang bohongkan engkau? Ada di dalam dah. Sayyidina Utsman dipangkung sama orang, ya Allah. Nuaiman, tapi dia cinta kepada Rasulullah, amalannya cinta dengan Nabi Muhammad, ya, yang membawa dia juga dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sampai di dalam kisah itu dikatakan Nuaiman itu begitu meninggal dunia, ya, Rasulullah masih berada di kuburannya. Malaikat menanyakan, "Man rabbuka?" "Allahu rabbi." "Wa man nabiyuka?" "Siapa nabimu?" Jangan keras-keras. Ngapa? Orang masih ada di atas Orangnya masih ada di atas. Rasulullah tersenyum. Udah meninggal masih buat Nabi senyum. Ya. Kenapa? Amalan. Jadi bukan banyaknya amalan, ya, yang mampu membawa kita itu kepada jalan, ya, takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata keistiqomahan di dalam suatu amalan yang membawa seorang hamba itu mampu untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti amalan puasa tadi. Allah buka hatinya, ya. Seorang pencuri yang diangkat menjadi seorang wali. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, wali itu, pencuri itu langsung sembunyi. Ya, dulu kan pakai amben, tempat duduk itu kan, apa namanya itu, amben kalau bahasa Jawanya itu. Dia dicorok bawah tuh petapuk. Kata beliau, coba cari di malam hari ini siapa yang bangun malam. Dicarinya, tidak ada ya Syekh, semua orang tidur. Ini tidak akan mungkin, namanya wali itu pasti diangkat di malam. Udah, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, sesungguhnya sang wali itu tidak jauh, orangnya ada di depan, di dekat kita ini. Siapa? Anak antum? Bukan. Langsung kata Syekh Abdul Qadir Jilani, wahai fulan, keluar. Dari bawah amben tu keluarlah dia. Ini walinya nih. Dinasehatkan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, ya. Diberikan pelajaran oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, dia pun menangis, dia lalu menjadi seorang hamba yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masuk rumah jadi penjahat, keluar rumah jadi wali. Ya. Itu. Tapi jangan bapak-bapak masuk rumah saya pula. Ada jadi wali itu, jadi wali itu, ya. Di situ. Maka kalau kita meyakini dalam suatu ketaatan yang ditampakkan manusia cuma untuk mencari supaya kita tuh dijadikan orang yang utama, ya. Karena sesungguhnya itu bagian daripada kepentingan nafsu, ya. Kenapa? Karena yang mana jiwa itu merasa tentram, jiwa itu merasakan cenderung kepada
kepada nafsu itu, ya. Adapun menampakkan agar orang-orang yang tidak mengetahuinya supaya mengikuti engkau dan mereka bisa menjadi senang, bisa ingin dengan kebaikan, itu lebih afdal daripada kita sembunyikan. Contoh misalnya, antum sedekah, antum lihatkan sedekah antum ke orang lain dengan niat antum supaya orang lain juga bisa mengambil bagian amal seperti ini, boleh. Antum sholat supaya dilihat oleh orang lain, tapi niatnya antum supaya orang lain bisa mengikuti kebaikan itu, boleh, ya, boleh. Jadi apa kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitabnya Nasaihud Diniyah, ya, dalam kitab Nasaih beliau mengatakan, manakala dia merasa takut atas dirinya akan riya, ya, maka hendaklah menyembunyikan amal-amal yang dia lakukan di mana tidak ada manusia yang mengetahuinya. Kalau dia takut riya, maka itu lebih hati-hati, itu lebih selamat, kata Habib Abdullah Al-Haddad, ya. Dan paling afdal secara mutlak, yaitu beramal, ya, yang dilakukannya, ya, hingga orang-orang tidak takut atasnya, ya, akan riya. Dia tidak takut, kecuali orang yang ikhlas, orang yang sempurna, orang yang berharap apabila yang menampakkan amal itu supaya orang lain bisa mengikutinya, ya. Ini berat. Hanya orang-orang yang ikhlas yang bisa melakukannya. Memang betul-betul kamalul ikhlas, kesempurnaan dalam ikhlasnya itu memang ada, ya. Memang benar. Dan di antara amal ada yang tidak memungkinkan manusia itu dari melakukan suatu perbuatan kecuali secara nampak. Seperti apa? Belajar majelis taklim nih, ini mah harus nampak. Jangan kita tutup-tutup ilmu, ngajarkan ilmu, jangan tutup-tutup, ya. Ini ngajarkan ilmu, rumahnya ditutup. Ilmu apa ini? Ini ilmu tidak boleh ditahui orang kecuali hanya berapa orang saja. Nampak lebih hebat dari Rasulullah, nampak? Ya, ilmu itu harus dibuka, ya, harus dinampakkan supaya orang-orang bisa mengambil dalam suatu manfaat. Hadir dalam majelis taklim kan nampak ini, ya, boleh. Ini bukan perkara yang riya, memang halnya adalah yang harus dinampakkan, ya, ngajar, apalagi ditanya tentang ilmu disembunyikan. Ketika seorang nanya tentang ilmu, ente belum sampai, nanti udah saatnya sampai, saya turunkan. Sampaikan saja. Man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahu Allah bilujami min nar. Yang ditanya tentang ilmu kemudian disembunyikannya, nanti Allah lujam dia dari api neraka. Seperti sapi ditarik hidungnya itu, ya. Jangan disembunyikan ilmunya, ya. Dan ketika ada suatu perkara yang kita tidak tahu, katakan saya tidak tahu, saya tidak tahu, atau saya belum tahu, ya. Karena kata Imam Syafi'i, saya la aqulu syai'an lam a'lam bih, saya tidak mengatakan sesuatu yang saya tidak mengetahuinya, ya. Dan kita katakan kepada orang, memang saya tahu. Kalau tidak tahu, ya tidak tahu, ya. Maka di sini para jamaah belajar mengajar itu memang harus nampak. Apalagi sholat jamaah, harus nampak. Ada orang yang tidak mau sholat jamaah. Kenapa ente tidak sholat jamaah? Saya tidak mau riak, bah. Dialah tuh orang riak. Yang jawab saya tidak mau riak, dialah itu yang riak. Kenapa? Dia meninggalkan suatu amal karena tujuan manusia, tujuan pandangan manusia.
Sementara yang melakukan amal dengan sholatul jamaah tadi bukan tujuan pandangan manusia, karena Allah. Yang dia meninggalkan tadi itu karena manusia. Kenapa Anda tidak sholat berjamaah? Saya tidak mau riak, Pak, ditengok orang. Itulah dia paling riak. Kenapa? Karena tujuan dia meninggalkan karena manusia. Maka masuk dia bagian daripada orang yang syirik. Ya, itu tak bisa sembunyi. Haji, mana bisa haji bertapuk? Ya, jihad, itu kan amalan yang nampak. Ya, maka barang siapa yang takut akan riya ketika memperbuat sesuatu dari amal-amal zahir ini, ya, maka dia adalah seseorang yang tidak patut, ya, untuk mendapatkan kebaikan yang ada di dalamnya. Karena memang harus dinampakkan, ya. Mesti kita pahami bahwa untuk melakukan dalam suatu perbuatan yang menolak daripada riya dari diri kita dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebaik-baiknya, ya, Allah adalah sebagai penolong kita. Ya. Manakala beliau ini, sang pengarang, menjelaskan tentang larangan menampakkan dalam suatu amal agar dia diyakini sebagai orang yang utama, maka beliau juga menjelaskan larangan menampakkan maksiat-maksiat. Ya. Apa kata beliau? La tubrizanna liyungkiruka wadzaila. Ya. Dan jangan engkau nampakkan perbuatan-perbuatan tercela supaya mereka mengingkari atau mengaibkan engkau. Ya, la tubrizanna. La tubrizanna ini apa? Jangan dinampakkan kepada orang-orang amalan yang tercela, maksiat-maksiat kepada Allah. Ya, supaya kenapa? Mereka mengingkari engkau atasnya. Karena sesungguhnya itu adalah memandang manusia dan berpegang atas mereka. Ya, saya mau nampakkan doa kesalahan saya biar orang tahu saya hina, tidak apa-apa. Yang penting Allah tuh memuliakan saya. Ini salah gak? Ya, tujuan yang ditampakkan itu adalah sesuatu sifat-sifat tercela. Itu berarti dia mandang kepada manusia, berpegang kepada manusia. Ya, Rasulullah menyuruh kita agar menutupi daripada dosa-dosa kita, di mana beliau sendiri mengajarkan kepada kita, barang siapa yang melakukan sesuatu dari perbuatan buruk, maka hendaklah dia menutupnya dengan tutupan Allah di atasnya. Maka menutupi dosa itu, ya, bukan termasuk daripada riya. Bahkan dia ada satu perbuatan terpuji karena ada berapa perkara di dalamnya. Yang pertama, merasa gembira dengan tutupan Allah Subhanahu wa taala. Allah kan selalu menutup ini. Apapun aib kekurangan hamba itu kan ditutup oleh Allah. Dia gembira, ya, bahwa aibnya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila terbongkar, dia pun akan merasa gelisah, ya. Dengan terbukanya tutupan Allah itu, dia takut bahwa Allah membuka tutupannya pada hari kiamat nanti. Khawatir timbul. Maka di dalam sebuah hadis, orang yang Allah tutupi di dunia, maka dia akan menutupinya pada hari kiamat nanti. Dan diantaranya adalah pengetahuannya bahwa Allah tidak menyukai untuk menampakkan daripada maksiat-maksiat itu. Maka apa yang wajib atas kita untuk menutupinya, insya Allah akan kita jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Imanu mar'in la yakunu takamala hatta yara nasan bi ibli muthila fayakunu madhuhum wa dhammuhum sawa lam yakhsha laumata laim
fi dzil ula. Apa maknanya dan apa maksudnya? InsyaAllah akan kita jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Sampai di sini yang mau bertanya silakan. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.